Salam jumpa pemirsa UG TV yang berbahagia. Jumpa lagi di UG Talk, talk show yang menampilkan narasumber yang luar biasa untuk membahas suatu permasalahan kekinian dan tentu saja adalah penyelesaiannya. Pemirsa UG TV, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu isu yang sangat penting yang selalu kita jumpai sehari-hari, yang pada media sosial maupun juga sampai kepada dunia akademik, yaitu tentang artificial intelligence. Topik yang akan kita bahas sekarang adalah etika dan integritas akademik dalam penggunaan teknologi, khususnya adalah artificial intelligence. Saya M. Syukur dari IPB University sebagai host dengan narasumber yang luar biasa, Prof. Imam Robandi dari ITS, Ketua DP ITS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Imam. Kemudian Prof. Agus Rubianto, Rektor ITK. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Prof. Suharto, Ya. dari USU, ahli hukum USU nih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pada kesempatan pada kali ini kita akan bahas tentang artificial intelligence. Nah ini Prof. Imam Robandi pernah menulis suatu buku yang bestseller ya, tahun 2007 itu ditulis, tapi terbit tahun 2019, tapi ditulis terus menerus, banyak sekali pembaca dan peminatnya. Ini tentang sesuatu yang baru pada saat itu, yaitu artificial intelligence. Bisa diceritakan Prof. Imam Robandi tentang apa sebetulnya yang ditulis pada buku tersebut? Iya, itu awal dulu memang tidak kebayang ya. Saya sekolah di Jepang itu memang sekolahnya AI, sekolah AI, dan pada saat pulang ke Indonesia not so famous, tidak begitu terkenal itu ilmu itu. Tetapi karena itu bidang itu, saya harus mengerjakan itu, dan AI itu, kalau saya katakan itu, ya kita bersyukur ada AI, dengan kemudahan-kemudahan. Dulu orang pakai coding yang begitu rumit. Ada Turbo Pascal, ada Fortran, ada Quick Basic, ada MATLAB. Sekarang sudah dengan AI itu sangat mudah. Jadi patutlah itu berkah kalau menurut saya AI, dan tinggal kita memanfaatkan. Yang saya tulis itu dulu adalah AI dari kecerdasan binatang. Binatang itu cerdas sekali, dan semua terstruktur dan talentnya itu smart. Nah itu kita coding. Jadi, contohnya apa, Prof? Contohnya lebah. Lebah ya. Lebah itu membuat sarangnya itu segi berapa itu, heksa kan? Heksagonal gitu ya. Itu semua urut. Terus misalnya grey wolf. Grey wolf itu serigala abu-abu. Itu pada saat dia mengepung lawan, itu ada sukarelawan, ada 4 tahap, ada alfa, beta, gamma gitu. Itu ada urutannya itu. Siapa yang mati duluan, siapa perubahan duluan, itu ada urutannya. Dan itu terstruktur. Yang di laut itu hiu itu juga ya? Sama hiu, hiu. Shark algorithm itu sama. Nah, ini di pola, dibuatkan coding polanya. Lah, polanya itu kita adopsi untuk mengatur mesin, mendesain sesuatu, melakukan restrukturisasi, manajemen, sangat mudah dari situ. Artinya apa? Allah itu sudah menitipkan kecerdasan di binatang-binatang itu. Kita tinggal menangkap dari sesuatu yang ada di otaknya hewan itu atau perilaku hewan itu, diadopsi menggunakan algoritma binatang itu, di-coding, diterapkan ke sebuah plan. Itu selesai itu. Nah, jadi itu yang ada di buku itu ya? Itu yang ada di buku itu ada macam-macam. Ada shark, ada lebah, bee koloni. Lebah itu kalau dia tidak pakai intelijen, dia mencari nektarnya itu berhektar-hektar, meninggal itu. Dan itu banyak yang meninggal itu karena gagal, ini gagal. Jadi bunga itu tidak semua ada nektarnya. Nah, ya, saya belajar dari siapa yang memberitahu itu? Lebah itu. Nah, lebah kalau sudah menentukan tempat, dia bercerita ke kawannya dengan berjoget, namanya watch dancing itu. Ini joget itu melambangkan posisi. Koordinat sekian, oh di sana. Temannya ke situ. Jadi temannya nggak kemana-mana ngikut itu. Ya, terus semut ibu sepandai-pandainya ibu-ibu di dapur, itu ya nyimpan gula kalah sama semut. Nah, semut itu cepat sekali. Nah, setiap dia menemukan posisi jalan itu dikasih feromon. Semakin tebal feromon, jejak ini semakin valid. Seperti orang mendaki gunung. Kalau kita kesasar itu mencari mana yang banyak telapak manusianya. Sama. Nah, itu kita programkan, kita buat coding, ditiru oleh manusia. Untuk apa misalnya? Untuk mencari gangguan tenaga listrik. Ada jaring listrik, ada bambu nyenggol. Trip kan ya, short. Pegawai PLN gimana mencarinya? Satu-satu gini. Kalau sudah cerdas tidak, oh di sini. Seperti kita manusia, ya kita gatel. Pernah nggak pada saat gatel itu
ini gatalku di mana ya, pernah nggak? Langsung tahu. Kan langsung tahu kan? Iya. Mengapa? Karena cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, aduh gatal di mana ya? Di sini apa di sini ya? Ini manusia nggak cerdas. Dan ini dilakukan oleh hewan-hewan itu yang sangat excellent dan kita bukukan ya. Itu saya menulis tahun 2007 karena semua bergulir dan setiap 6 bulan itu ganti baru-baru. Akhirnya kalau seperti ini sampai kiamat nggak terbit-terbit kan. Nah 2007 saya nulis, 2019 saya terbitkan. Iya. Dan langsung booming itu. Booming. Semua Padahal orang ketebal itu 564 halaman. masih mau baca juga gitu ya. Oh mau baca ya walaupun tidak Tapi semua. emang menarik ya setiap babnya itu ya. Oh, menarik karena ada seperti ada di situ kijang yang berlari cepat kawin dengan kijang yang cantik. Jadi apa tuh? Ya itu di situ adalah kita mengatur kromosom. Kromosom, ada namanya crossover ya, ada mutasi. Ada mutasi di situ. Mutasi yang sekarang pakai AI itu namanya genetic algorithm, algoritma genetika itu mengatur kromosom aja. Nah, pengaturan kromosom itu sama dengan mengatur tegangan atau voltase listrik, sama dengan mengatur arus listrik agar menghasilkan daya yang optimal. Keren loh ya. Ilmunya banget itu. Keren itu dah. Ya, ini Prof. Agus Rudianto. Bagaimana aplikasi dari yang diceritakan oleh Prof. Imam tadi dalam ilmu pengetahuan, dalam membuat sesuatu gitu dalam kehidupan kita atau dalam dalam karya-karya di perguruan tinggi ini menerjemahkan dari yang disampaikan oleh Prof. Agus menjadi suatu karya. Iya, memang kalau kita lihat kita nggak mau lepas dari artificial intelligence ya. Dan tentu saja saat ini terutama saya kebetulan di fisika medis ini ya. Terutama kalau kita lihat saat ini yang ilmu yang berkembang fisika medis itu kombinasi antara ada laser, ada elektromagnetika, kemudian ada cahaya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan parameter-parameter itu untuk menentukan sesuatu. Ya. Contoh misalkan, zamannya COVID dulu. Ya, zaman COVID dulu itu kita seringkali itu mendeteksi apakah seseorang itu kena COVID atau tidak. Maka kan dia harus dideteksi rongsennya itu dari toraknya itu sendiri. Nah sekarang bagaimana kita menentukan bahwa dia itu COVID, maka kita buat pattern dulu bahwa dia dengan image processing ya. Jadi kita punya gambar ini loh kalau orang kena COVID itu noktanya ada A, B, C, D, E gitu kan. Nah tadi dari ilmunya Prof. Imam Probandi tadi itu dipakai gitu. Sehingga kalau image-nya itu seperti ini berarti dia kena COVID sekian. Ini kadar seperti dan sebagainya. Nah ini khusus di untuk bidang kesehatan ya. Kemudian demikian pula ketika kita juga saat ini saya seringkali kepada adik-adik mahasiswa itu jangan takut-takut menggunakan artificial intelligence ini. Yang terpenting adalah kita bertanggung jawab. Ya ada etika, ada moral, ada integritas. Bukan sekedar kita itu memasukkan sesuatu, tetapi kita tidak tanggung jawab. Jadi semua itu harus berbasis dengan data. Contoh ini yang saya kembangkan dengan beberapa bimbingan saya, yaitu bagaimana kita membuat sensor untuk mendeteksi apakah dia itu kanker darah. Oh gitu? Iya. Bisa segitunya ya? Bisa segitunya. Ya. Artinya apa? Nanti kita mengatur demikian berupa bagaimana sensor itu lebarnya itu berapa. Kemudian pengaruh gelombang elektromagnetiknya itu seperti apa. Interaksi antara elektron-elektron itu. Kemudian bagaimana dia bisa membedakan antara darah yang normal, darah yang kena kanker, sama darah putih. Di mana darah putihnya itu adalah darah putih yang untuk imun tubuh kita. Tetapi dengan mengembangkan peralatan ini kita bisa mendeteksi, oh si A, si B itu kankernya itu stadium sekian. Dan selama ini pengembangan orang itu selalu terlambat mendeteksi bahwa seseorang kena stadium 4. Sudah stadium 4. Nah, oleh sebab itu karena respon dari fisik kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oleh sebab itu kita kembangkan dengan bantuan artificial intelligence itu kita mendeteksi sejak dini. Stadium 1. Stadium 1 bisa dideteksi. Jadi artinya apa? Kalau dalam bahasa kedokteran itu CTC, circulation blood itu yang kita pakai.
Nah, bagaimana untuk mendeteksi itu? Maka bukunya Prof. Imam ini kita pakai, gitu ya. Dan tentu dulu zaman saya sama Prof. Imam ini sama seangkatan kita. Kalau dulu kita belajar tuh pakai Fortran itu sulit sekali gitu ya. Dan sekarang kalau sekarang saat ini kita hanya istilahnya memberikan tanpa membuat kode. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita itu memberikan AI itu sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian berikutnya kita koreksi. Kalau dia salah kita betulkan lagi. Nah, gitu. Jadi artinya bahwa kita menggunakan artificial intelligence itu dengan integritas, dengan data. Bukan, jangan sampai nanti kasusnya seperti ada yang seminar kemarin itu kan viral itu. Seminar di Denmark ternyata dia menggunakan artificial intelligence, tapi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena mukanya nggak dirubah. Nah itu ya. kalau muka juga pakai AI. Karena mereka itu, dia memang ada satu penelitian kedokteran yang tinggi sekali dan bagus sekali, tetapi ternyata itu bukan hasil dari eksperimen. Tetapi kalau kita yang berintegritas kan bahwa kita membuat sensor itu berdasarkan data-data yang ada. Bagaimana interaksi fisika, interaksi kimianya itu memang real ada kita lakukan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapatkan data seseorang terus kemudian kita percaya. Sebagai peneliti kan kita harus ada sumber yang ada. Jurnal apa yang kita baca, kemudian ini dari situ kita apa yang kita lakukan ini dipertanggungjawabkan. Nah, dengan dunia yang sekarang yang berkembang, mau tidak mau kita harus bergulat dengan artificial intelligence. Tapi yang berintegritas dan punya etika. Gitu. Nah, Prof. Harto nih, gimana? Tadi disampaikan bahwa bahkan sesuatu yang rumit sekalipun itu bisa dibuatkan artificial intelligence. Maksud saya bisa menggunakan artificial intelligence untuk menduganya. Dan jangan-jangan tidak perlu lagi orang nih, Prof. Harto nanti. Semua sudah artificial intelligence, orang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam dunia kerja, dalam dunia kegiatan. Itu menurut Prof. Harto gimana nih? Dalam segi sumber daya manusia maupun apa tadi ya, kalau kita misalnya menggunakan AI lalu kemudian ini milik siapa ini, itu aspek hukumnya bagaimana Prof. Harto itu? Nah, setelah bicara AI ini lebih paham yang Prof. Imam dan Prof. Agus nih kan gitu kan, kita kan bicara hukumnya, normanya. Soal normatifnya ya tadi, kalau bicara normatif kita ya AI itu ya kan harus dipakai dengan benar gitu kan. Artinya seperti tadi kata Prof. Agus, dengan data-data yang ada. Apabila kita tidak pakai data yang ada, kita mengecek duplikat orang atau orang punya, ya kan, itu udah masuk ranah pidana. Ya, harus pidana. Nah, ada hukumnya kan gitu. Ada hukumnya. Bisa ada satu sisi bisa mendapatkan data palsu, kita buat namanya keterangan palsu, kan gitu. Nah, itu kalau plagiat sih ya nggak masuk sini. Kita bicara hukumnya gitu kan. Itu plagiat udah versi lain. Beda lagi ya. Beda lain. Ini kan bicara hukumnya aja, topik hukum. Kalau bicara lebah dengan soal COVID itu kan saya tidak paham itu kan. Misalnya begini Prof. Harto, kan akhir-akhir ini kan banyak sekali lagu si A, betul, ada AI-nya, suaranya lebih merdu daripada aslinya sendiri. Kemudian yang kemarin kasus yang jurnal itu juga begitu kan ya. Penelitian luar negeri. Penelitiannya macam-macam itu dia lakukan, padahal itu AI semua kan, lalu dia tampil dengan berbagai perform gitu ya, berbeda. Itu apakah hukum kita sudah sampai ke sana untuk ini? Nah ini, itulah salah satu yang tadi. Ini kembali ke sejarahnya, sejarah pembuat undang-undang itu kan. Nah, jadi sebenarnya banyak contoh dalam hukum nih. Hukum yang ada sekarang, atau kita ambil yang KUHP yang baru ini sekarang nih, ya kan? Itu sebenarnya secara normatif, substansi itu 99% masih yang lama. Yang lama ya? Masih lama. Masih zaman, iya, yang dibuatkan Belanda tahun 1919 itu. Nah kan itu, di Belakang 1918. Sama yang ditirunya, ini boleh katakan, bah cuma yang berubah cuma tutur katanya, kata-katanya aja. Kalau sebagai contoh, yang lama pasal lama ya, ya barang siapa dengan sengaja. Ini enggak, kalimat ganti setiap orang. Setiap orang. Cuman ganti itu aja? Iya. Hukumannya yang pertama misalnya, contoh lain, hukumannya 12 tahun. Hukumnya 9 tahun. Contohnya kita ambil satu pasal ya supaya enak kan. Jadi misalnya zaman Belanda dulu pembuat undang-undang itu udah mikirkan bahwa di zaman depan nanti
Kan KUHP dibuatkan 1915. Karena kita masih salah. Sebenarnya KUHP kita tuh dibuatkan Belanda untuk negara jajahan, Prof. Bukan warisan. Selalu orang bilang itu warisan Belanda. Salah. Kalau warisan dia punya kasih kita. Iya. Nah, tapi ini enggak, kita yang dibuatkan. Oleh Belanda dibuatkan tahun 1919 untuk bumi putar dan jajahannya. Dan diperlakukan 1918, 3 tahun tuh untuk sosialisasi. Nah, kemudian kita juga gitu. Nah, dibuat 2023, berlakukan 2026. Tapi secara substansi, isinya 99% hampir sama. Yang lama. Yang berubah hanya kata-katanya aja, dan saya syukur. Sebagai contoh, kita ambil satu pasal, misalnya tentang tadi, yang kalau keren itu etanasia, kan tuh. Tapi kalau itu pasal mendekatin. Jadi cuma barang siapa, 344 KUHP yang lama ya. Barang siapa dengan barang siapa, kan? Merampasnya orang lain atas permintaan yang nyatakan secara tegas dan sesungguh dari yang bersangkutan dihukum 12 tahun penjara. Yang baru, setiap orang yang merampas, kata-kata barang hilang ya? barang hilang. Nah, setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaannya dihukum penjara 9 tahun. Kan beda. Yang beda cuma kata setiap orang dan sanksi pidananya berkurang dia. Itu. Ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kembali ke pertanyaan tadi, ya ini tidak diatur oleh KUHP sekarang ini. Kenapa? Karena ya nggak mikir kita akan terjadi kecerdasan yang sangat hebat ini kan itu. Katanya terlalu luar biasa nih gara-gara Prof Imam nih. Iya, karena itu banyak luar jangkaran. Satu contoh lagi yang kita tuh polisi sekarang atau polisi lah penegak hukum tuh mereka agak susah. Contohnya kasus Sumanto. Iya, Sumanto ya. Ya kan, dia kan makan mayat tuh, makan manusia kan. KUHP nggak ada ngatur itu. Mengapa? Nah, ini ada pertanyaan, ada logikanya mengapa? Karena pembuat DPR Belanda itu dia mikir bahwasanya nggak akan mungkin Indonesia nanti akan ada orang makan mayat kelaparan, nggak mungkin. Karena negara Indonesia adalah negara yang gemar ripah, katulistiwa. Iya kan? Itu. Jadi nggak mungkin Indonesia akan ada makan mayat, nggak ada. Nah, karena itu makanya. Jadi oleh karena itu bukan boleh kita ini kan bukan ranah hukum, ranah etika jadinya. Etika itu ya, dan integritas tadi seperti itu. Sama, makanya kembali kalau misalnya terjadi pemulasan data atau pakai data orang itu ya kembali tadi bicara integritas ya mereka itu punya integritas itu kan etika kan itu kan. Yang pada gilirannya nanti kalau dia digunakan untuk studi doktornya dicabut seperti itu ya. Iya. Tapi mereka nggak mikir itu, nggak mikir di sana. Yang penting bisa lewat dulu gitu kan. Yang penting bisa ketop dulu gitu, lagunya bagus gitu. Ya kan banyak contoh. Nah, kalau bicara etika, integritas, ini perlu kita tanya, Prof. Apakah kita semua ini yang profesor itu punya integritas itu? Masih punya nggak? Karena contoh banyak contoh nih. Bicara AI kan terlalu canggih ya. Iya. Kita punya korek api, bisa dapat tidak berintegritas loh. Biasanya untuk bakar sate. Terus untuk bakar rumah, nah itu kan sudah sama kan? Sama. Biasa untuk kan soal korek api sebenarnya untuk pemantik rokok sebenarnya. Nah ini kan juga dari situ kan kita setiap ada teknologi baru orang pasti berdebat yes or not kan? Padahal itu dari zaman ke zaman pasti selesai, pasti selesai. Pasti orang akan memilih mana yang baik, gitu kan? Jadi kalau sekarang berbicara AI yang negatif, udah zaman dulu itu bicara begitu. Apapun teknologi yang baru sesederhana apapun orang akan mengatakan dapat ke timur, dapat ke barat, dapat ke selatan, dapat ke utara, dapat negatif, dapat positif, itu pasti. Iya. Ada baiknya dan ada buruknya. Jadi undang-undang pasti selalu ketinggalan karena perbuatan terjadi duluan. Undang-undang masih mikir. Undang-undang kan seperti orang nanti 100 tahun lagi ada apa kan begitu kan? Nah, teknologi sudah nggak mikir itu. Adanya ini kita buat, adanya ini kita buat. Nah, pembuat undang-undang kalau jarang belajar ya pasti semakin jahiliyah benar. Wah ini itulah kalau itu kembali itu ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang sangat menarik. Untuk ngosong nggak nanya, kan? Oh, itu ya. Nggak nanya hostnya. Siapakah pembuat undang-undangnya? Itu harusnya itu baru kita jawab lagi gitu. Kan kita paham sendiri kan, yang duduk di situ kan kita paham siapa gitu kan? Iya. Nah itu. Prof Agus, ini kalau masalah etika dan integritas akademik, ini apakah hanya terbatas perguruan tinggi kah yang bertanggung jawab, atau kalau di masyarakat gimana kita menyikapinya? Kalau perguruan tinggi mungkin ada ininya ya, ada rektor, ada untuk mengatur. Betul, memang begini kalau kita perhatikan ya kita hampir semuanya lah kita belajar. Prof Imam belajar di Jepang, saya di Jerman. Lokal. Kemudian Prof Syukur itu, Prof Syukur di dan tapi kita nggak mau ya kalau negara-negara yang sudah established gitu ya, seperti Jepang
Jerman, terus Perancis dan sebagainya. Memang budaya ilmiah itu sudah terpatri pada masyarakatnya. Nah, sedangkan kita ini kan di Indonesia ini budaya viral gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap itu bahwa ini para guru besar ini selalu bercerita, ya, memberikan sesuatu edukasi. Bagaimana itu hidup beretika, memanfaatkan artificial intelligence itu secara dewasa. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak yang viral tuh, lagu-lagu yang memang saya setuju itu sama Prof. Syukur itu. Saya juga sering suka mengikuti ini. Ini kok lagu enak sekali. Ternyata AI itu ternyata kesannya tuh. Terus ada gambarnya, ada dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tetapi memang kita bersyukur juga bahwa negara kita ini tidak membatasi kreativitas itu. Nah, yang tugas kita adalah mendewasakan saudara-saudara kita. Jadi kalau misalkan seringkali kan kita mungkin bicara naik Gokar saja lah, atau naik Grab, atau naik Maxim ya, yang ini saya sebut ada beberapa ini. Kan supirnya itu kadang-kadang cerdas juga itu mereka. Mereka itu diskusi politik panjang lebar ke sana kemari gitu kan. Tetapi seringkali pada saat di situ kita sebagai yang paham, kadang kita nggak mengaku bahwa kita guru besar, kita sama-sama masyarakat, bahwa bagaimana kita itu beretika seperti yang kita katakan tadi, ya Pak, bahwa kita tidak selalu menjadi oposisi bagi pemerintah. Kita menjadikan solusi. Nah, masyarakat ini kita didik itu untuk itu. Dan masyarakat juga kita ingatkan bahwa artificial intelligence itu mau tidak mau itu akan menembus, tidak ada batasnya. Ya, oleh sebab itu peran kita sebagai guru besar atau yang terdidik ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi tidak selalu edukasi itu berpikirnya itu rumit-rumit gitu ya. Kadang kita bercerita, kadang kita paling simpel itu jagongan. Di RT, di RW kan gitu kan kita. Kalau kita ketemu orang itu seolah-olah profesor itu bisa segalanya. Padahal kita semakin profesor semakin spesifik gitu kan. Semakin merujuk dalam gitu kan. Nah, sedangkan masyarakat itu menggebiahu ya gitu bahwa oh ini kita bisa segalanya. Tahu segalanya. Super hebat. Tetapi kalau kita memberikan edukasi dan memberikan contoh bagaimana hidup yang beretika, kita memanfaatkan itu secara bijak, itu sangat penting sekali itu, Prof. Nah, Prof. Imam, dalam buku itu apakah beberapa hal yang mengenai hal-hal implikatif itu dibicarakan nggak? Atau kan ada buku yang berikutnya nih? Kalau implikatif negatif tidak kita bicarakan di buku itu. Jadi memang buku itu betul-betul memperbaiki performance. Jadi diterapkan di kesehatan memperbaiki performance, di tenaga listrik, di pertanian tentang soil science, mencampur tanah misalnya. The best one dari campuran itu mengenal algoritma kelelawar, beta algoritma. Itu kita tidak sampai memikirkan dampaknya. Yang kita pikirkan hanya perbaikan. Jadi asumsinya bahwa yang menggunakan itu orang yang beriman, orang yang benar-benar jalan hatinya lurus ya. Jadi kita punya pisau yang tajam. Kalau kamu menyelesaikan dengan baik, maka sate-satemu cepat selesai, sayuranmu cepat selesai. Seperti itu pekerjaan yang jadi memperlancar pekerjaan, mempercepat pekerjaan. Ya. Serius itu. Jadi para dokter tuh begitu. Ini ada tulang bengkok, dilihat berapa derajat itu. Dengan begitu cuma not more than 1 second. Set gitu, ini sekian derajat. Kelihatannya kalau kegiatan breeding bisa dibantu ya pemulihan itu. Oh iya, sangat bisa. Iya. Jadi sampai tukar-menukar benang itu ya. Wah, itu sudah enak banget itu. Akan jadi sesuatu ini apa tidak gitu ya. Iya, mau ngawinkan ini dengan ini, mau jadi berdekatan sesuatu tidak. Kalau nggak ngapain gitu. Percobaannya nggak perlu lama-lama. Ya. Tidak perlu nanti memprediksi gajah kalau hamil berapa bulan itu. Nanti sudah definitif itu. Jadi ringkasnya tuh awalnya pakai Bismillah, akhirnya Alhamdulillah gitu ya. Kan menarik ya, pemirsa Ugi TV. Kita awali tadi dengan buku yang ditulis oleh
Prof. Imam Robandi tentang artificial intelligence, kemudian aplikasinya seperti apa. Lalu dari aspek hukum, ini Prof. Arto sudah menyampaikan bahwa hukum itu nanti perlu untuk dilihat lagi dan lebih banyak pada etika dan integritas ya, kepada para pengguna pelaku barangkali ya, yang membuat maupun juga yang memakai artificial intelligence. Ini sesi pertama adalah sudah kita diskusikan. Kita nanti akan masuk ke sesi kedua, segmen kedua ya, tentang buku baru yang akan dibuat oleh Prof. Imam. Nanti kita dapat bocorannya barangkali setelah sesi yang setelah segmen satu ini. Ya, jadi nantikan setelah segmen satu dan setelah yang berikut ini. Pemirsa UG TV, jumpa lagi di UG Talk pada segmen yang kedua. Pada segmen yang pertama tadi kita sudah bicara tentang buku yang ditulis oleh Prof. Imam Robandi, Artificial Intelligence, yang bestseller katakanlah, di mana-mana dibaca, dan itu menjadi dasar untuk membuat artificial intelligence pada berbagai sendi kehidupan kita, kesehatan, pertanian, pendidikan tentunya, dan aplikasi dari artificial intelligence telah disampaikan tadi oleh Prof. Agus Rubianto, mulai dari kesehatan sampai ke bidang-bidang yang lebih detil atau bidang-bidang lainnya. Nah, Prof. Imam, saya dengar tadi akan bikin buku yang kedua. Bocorannya bagaimana? Apa yang berbeda dari buku yang pertama? Yang apakah dari kontennya atau dari segi kedalamannya? Ya, bisa dari bocoran sedikit sebelum terbit nih. ya, memang dari yang kedua ya, itu sudah algoritma sudah terperbaiki, sudah yang algoritma sangat efisien. Dan yang kedua dari aplikasinya, jadi konsentrasinya nanti energi dan pangan. Energi dan pangan, ya, sesuai dengan topik kita hari ini ya. Dan energi dan pangan itu kita tonjolkan di situ karena jangan sampai kita menjadi penonton, kita mencerca atau menolak AI, kita menjadi penonton, kita tidak mampu menguasai AI, kita menjadi pembeli barang-barang yang masuk Indonesia. Gagal kita. Nah, di situ saya menulis tentang itu, sedikit saya senggol-senggol, tapi tidak berbasis pada yang dulu yang tentang kecerdasan binatang, sudah tidak itu. Sudah, ini kita perbaikan algoritma-algoritma sehingga coding-codingnya sangat mudah dikuasai oleh masyarakat awam. Dan tidak hanya untuk para pembaca di perguruan tinggi, karena awam pun harus paham ini. Saya garis bawahi, awam tuh berarti kami yang tidak paham coding itu bisa. Iya, lebih paham. Artinya begini, sebab akibat, kan semua coding digital itu sebab akibat. Kalau ada A, ada A aksen, ada B aksen, semua kan begitu. If then. Nah, semakin kesini manusia awam ini harus semakin paham itu. Jadi dulu kan asal pakai, nanti tidak. Nah, ini untuk apa? Untuk memahami aplikasinya itu menjadi penting. Jadi tidak asal, kalau kita hanya berharap gunakan yang benar itu panjang ceritanya. Ya kan harus banyak pengajian, banyak macam-macam. Tapi kalau sudah tahu aplikasinya, manfaatnya, misalnya di park ini ya. Wah, ini untuk yang kebunnya banyak sekali, ada bermacam-macam buah, bermacam-macam tanaman. Itu untuk mengkloning bermacam-macam, beresin tanahnya. Itu pakai AI cepat banget. Yang dulu mungkin kawan-kawan pertanian atau mekanisasi pertanian masih konvensional, sekarang misalnya nyebar benih lah ya, atau nyemprot hama lah, pakai drone. Tentunya AI loh sekarang. Ada di buku saya nanti ada robot AI ada di situ. Ada robot AI. Ya, jadi itu agak relatif baru banget itu. Ya, sampai base kemajuan yang sudah diaplikasikan di masyarakat. Sama 500 halaman juga? Enggak. Tadi tidak sampai lah, paling 300-an ya, 300-an, tapi ya modern banget lah, itu aja. Karena mengapa tidak 500, saya khawatir itu nanti
Daya belinya kan, ya kan, aduh Agak berat dan tebel ya. Apa-apa mahal sekarang, terus bukunya tebal-tebal. Tapi kalau buku Prof Imam itu sesusah apapun rasanya menarik aja bacanya ya. Ya, Ini karena beda gaya kayaknya ya. Beda gaya penulisan. Bukan karena isinya, kayaknya gayanya yang dinikmati. Ya mungkin begitu ya. Apakah setelah membaca bingung apa tidak kan? Tapi itu minimal itu, dan terakhir semoga ini menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk membuat yang kecil-kecil, aplikasi-aplikasi yang lebih sederhana. Itu aja. Barangkali mungkin itu. Nanti kapan kira-kira terbitnya nih? Mungkin sebelum Agustus. Sebelum Agustus. Ya, saya jadi pengen baca nih nanti. Siapa tahu menjadi tidak pusing gitu. Tapi saya jamin pusing. Karena tidak ada kebaruan kalau tidak memusingkan orang. Kalau baru biasa itu bukan baru. Pasti ada. Semakin penasaran jadi. Bagus. Ini kita lebih jauh lagi tentang aplikasi dari artificial intelligence. Ini lebih spesifik lagi. Artificial intelligence kan bisa diterapkan di mana saja. Ada contoh yang lebih spesifik Pak Agus di misalnya tentang IKN. Iya, kalau kita perhatikan ya bahwa Ibu Kota Nusantara ini konsepnya kan smart dan forest city. Jadi dikembangkan yaitu 5 minutes ya, artinya kemana-mana itu 5 menit gitu. Nah sekarang semuanya itu kita atur seperti Prof Imam tadi, algoritma ini kita programkan itu. Bagaimana supaya jalannya itu tidak menumpuk dan sebagainya. Demikian pula juga logistik yang ada di sana. Kita memanfaatkan drone. Jadi kalau saya kemarin itu saya lihat blueprint dari Ibu Kota Nusantara, itu ada jalannya drone itu secara artifisial, gitu ya, secara artifisial. Kemudian kalau kita lihat dari Ibu Kota Nusantara itu dikembangkan yaitu microclimate. Jadi bagaimana iklim itu kecil, makanya di sana dibuat embung-embung yang ratusan embung yang ada. Embung itu apa? Embung air untuk penampungan air, untuk penampungan air. Kolam. Bahasa modernnya kolam. Kolam. Jadi kalau kita perhatikan, kalau diperhatikan di Ibu Kota Nusantara itu kan seringkali orang mengatakan bahwa kekurangan air dan sebagainya. Tetapi dengan perhitungan yang sangat spesifik, kita bisa meletakkan beberapa kolam di beberapa tempat-tempat yang ada. Di situ akan bagaimana perubahan iklim itu bisa diatur gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa memprogramkan sendiri. Jadi kemudian tata ruangnya, ini yang khusus untuk tata ruang. Demikian pula juga untuk face recognition. Jadi orang yang tinggal di sana itu ya harus terdata wajahnya ini. Misalkan ada kejahatan itu cepat saja terdeteksi gitu kan. Kalau kita misalkan di sana kita pasang sekian kamera yang ada gitu, CCTV yang ada gitu. Kehilangan domba kemarin mukanya dijelas tapi nggak dapat juga orangnya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau domba, lapor 5 domba. Nah, itu masalah hukum nanti. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Kota Nusantara ini ya, kemudian juga kita lihat saat ini, Prof. Syukur, bahwa kita ketahui kemarin kan beberapa perguruan tinggi dengan MUI, dengan UIKN ya. Artinya bahwa mahasiswa kita itu bisa belajar di sana gitu, bisa menerapkan segala apapun yang ada di sana. Termasuk bagaimana kita itu membuat smart farming di sana. Smart farming. Karena kan kalau kita ketahui bahwa di daerah IKN itu tanahnya kan tidak subur. Tetapi kalau kita membuat greenhouse, ya di mana semua suhu, temperatur itu dikontrol dengan baik kan gitu kan, dengan memanfaatkan AI ini, maka kita bisa memanen gitu kan. Jadi kalau selama ini kan lumbung padi itu kan daerah Jawa Timur, pangan dan sebagainya kan disebut daerah timur. Nah, bagaimana kita dari Jawa Timur ini kemudian Ibu Kota Nusantara ini kita linkkan gitu ya. Tidak selalu semuanya itu berasal dari Jawa Timur. Kalau misalkan kita membuat smart greenhouse, kemudian peternakan yang semi otomatis, kapannya itu telurnya, apanya berapa. Jadi kalau misalkan induknya sekian, itu hasilnya berapa telurnya, dan berapa itu kan bisa kita masukkan gitu kan dengan algoritma yang Prof Imam lakukan itu. Bakat jadi menteri ini Pak Pernas ini. Ini yang terancam nih kayaknya. Jadi apa namanya, kalau kita perhatikan, kita itu ya mohon izin, saya kan kebetulan ITK itu letaknya dekat dengan IKN ya. Saya melihat perkembangannya itu luar biasa cepat, termasuk ini menarik.
barangkali mungkin kita nggak tahu ya, bahwa di sana itu tolnya itu dikasihkan jembatan untuk koridor untuk binatang. Oh iya. Nah, jadi sehingga binatangnya itu nggak lewat tol, tetapi dia lewat di atas. Nah, sekarang bagaimana agar hewan-hewan itu bisa melewati di sana? Kan kita harus mengatur ekosistem yang ada di situ. Sehingga dia merasa nyaman. Misalkan beruang madunya lewat dengan tenang, kemudian apa namanya itu badak Kalimantannya bisa lewat di situ dan sebagainya. Ini jadi ibu kota Nusantara ini challenges untuk pengembangan artificial intelligence untuk ketiak semua. Saya menggarisbawahi Prof. Imam tadi, jangan sampai nantinya orang asing yang meneliti ke sana kita jadi penonton kan gitu kan. Sampai saat ini itu IKN itu menjadi contoh laboratorium dunia. Kalau IKN ini berhasil, itu negara lain itu akan mengkopi apa-apa yang dilakukan di sini. Saya kemarin beberapa teman ya, beberapa universitas baik di Cina dan sebagainya. Awal-awal itu mereka datang tahun 2022, Prof. Kemudian kemarin saya ajak lagi setahun berikutnya 2023. Mereka luar biasa kaget. Walaupun di Cina itu perkembangan Shenzhen itu kan smart artificial intelligence kan tinggi sekali, tetapi dengan perubahan di IKN ini mereka juga sangat respect sekali. Oleh sebab itu penting tadi yaitu bahwa kolaborasi antar kita, gitu kan. Jadi sekarang itu tidak ada misalkan USU sendiri, ITS sendiri, ITK sendiri, IPB sendiri, enggak gitu. Nah, IPB punya kemampuan untuk bagaimana bercocok tanam yang baik. Terus bagaimana sekarang membuat smart farmingnya. Lah kami yang di teknik ini jagonya kita. Jadi kita bisa berkolaborasi. Sedangkan ini memayungi hukumnya, itu USU. Bagaimana ini secara hukum supaya kekayaan intelektual ini bisa dibatasi lah, tidak dicampur orang kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka kami memandang Prof. Syukur bahwa IKN ini adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia. Dan kalau kita lihat dari posisi geopolitik, geostrategis yang ada, itu letakkan posisinya di tengah-tengah. Jadi nantinya dengan adanya ini perekonomian di wilayah timur itu semakin cepat gitu kan. Lebih dekat ya. Lebih dekat dibandingkan Jakarta ya. Dibandingkan Jakarta. Nah, Jakarta tetaplah jadi kota bisnis. Kemudian gitu yang future gitu kan, yang city yang ya kalau kita ingin sesuatu yang luar biasa ya di Jakarta gitu kan. Nggak bisa tinggalkan loh. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Tetapi kalau misalkan ke Sumatera misalkan di USU itu punya spesialis tertentu gitu ya. Universitas Gunadarma punya spesialis tertentu. Apalagi sekarang di sini Gunadarma punya Teknopark kan bisa untuk memanfaatkan segala macam aplikasi dari pasar artificial intelligence. Dan kebetulan kemarin kami Prof. Syukur bahwa kalau di IKN itu punya masalah, seringkali itu datang ke kami, ke kampus kami. Termasuk bagaimana cyber security-nya seperti apa, kemudian bagaimana mengembangkan image processing-nya, kemudian penataan, nah semuanya termasuk pengembangan IKN ke depannya seperti apa. Jadi artificial intelligence ini sebuah keniscayaan dan kita harus menguasai itu. Apalagi kotanya untuk kota masa depan ya. Kota masa depan dan kota masa depan dan mungkin orang yang belum pernah menginap di IKN itu mesti berpikirnya macam-macam. Begitu kita ke sana itu, wah ini gak kalah dengan ibu kota besar yang lainnya ya. Kayak Berlin, New York, Moskow gitu, atau Paris lah, atau apa. Kami sudah pernah ke sana kemari itu. Tetapi dengan IKN ini spesifik dan khas. Dan satu lagi yang perlu kita banggakan bahwa semuanya dikembangkan oleh putra dan putri Indonesia. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi perlu kita ke IKN itu ya? Siap, Bro. Jadi nanti API kita bertemu di sana, kita programkan API di sana itu. Pak Imam, itu perlu. Kita nggak bisa komentar banyak, kita belum lihat. Iya, Bro. Jadi nanti itu ya saya berharap nanti suatu saat ada pertemuan lah API di sana gitu kan. Bro Imam nih harus kita agendakan. Kita langsung mendukung tuh. Kita mendukung. Prof. Warto, tadi kalau masalah hukum kan AI itu kan loncatannya kan besar. Ya. Sangat jauh lah, sangat jauh. Spektakuler. Dan bagaimana hukum
kita untuk mengejar sesuatu yang sudah ada sekarang agar bisa memayungi artificial di masa mendatang. Nah ini, kalau bicara masa datang nih, kita harus juga membicarakan juga dasar awal ini. Ya kan, orang-orang yang berkompeten di itu harus juga kita pacu, kejar untuk memahami itu. Karena nggak bisa dengan keadaan sekarang ini, kita ya merasa agak sulit untuk mengejar ke depan itu. Bagaimana mayungin AI itu kan gitu. Karena kita tahu sendiri kan. Nah, kan tuh pembuat undang-undang yang sekarang ini kita nggak bisa membedakan, tapi kita melihat logika sekarang ini dengan logika yang dulu itu beda jauh, kayak itu. Kita kan tahu. Nah, yang dulu yang benar-benar DPR Belanda dulu yang benar-benar pemikir ke masa depan gitu. Apakah itu harus masuk ke dalam kurikulum itu ilmu hukum ini gimana? Ya sebenarnya ada saran masuk sana boleh gitu kan. Tapi ini kan ada unsur politiknya banyak sekali gitu kan. Apakah perlu gitu kan gitu. Kan kalau memperbaiki orang-orang yang di sana berarti kan dari hulunya nih. Iya betul. Dari sumber daya. Ya, makanya SDM dulu. Nah, tapi kita paham sendiri. SDM yang bagaimana yang ada di sana sekarang ini itu persoalan yang susah dijawab. Nah, dan kita juga nggak berani menjawab gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang pastinya ya kalau kita mengejar aturan-aturan tentang AI ini ya kita harus juga dari dasar ini kita benahin dulu. Nah, dari dasar dulu. Ini ya, iya. Dari KUHP ini harus dari apa kata per kata atau substansinya? Ya kalau ini ya substansi yang pasti. Substansi. Ya? Kalau kata-kata itu hanya ikat. Karena hukum itu adalah bahasa kata-kata. Hukum itu adalah kata-kata. Salah bicara masuk penjara. Salah makan masuk rumah sakit. Gitu kira-kira gitu. Iya, hukum itu kata-kata. Jadi harus kata-kata hati-hati. Nah, makanya seperti tadi ya barangkali menjadi setiap orang ya. Iya, seorang. Kalau bahasa kita setiap orang dengan seseorang sama aja menurut kita. Sama aja. Barang siapa gitu kan. Setiap orang. Setiap orang. Nah, itu. Barang siapa itu biasanya bahasa Al-Quran tuh Pak. Yang itu. Dan malah bahasa itu kalau sekarang kalau orang awam tuh boleh kata agak susah sekarang memahaminya. Kalau dulu kan barang siapa dengan sengaja. Nah, barang siapa karena salahnya. Barang siapa ketinggalan. Barangnya ketinggalan. itu yang minuman itu. Ini benar problem memang. Kalau bahasa yang dulu memang itu tadi yang mudah dipelajari oleh orang awam gitu lah. Itu. Kalau sekarang ini nggak bisa. Kalau dulu kan kalimatnya barang siapa dengan sengajanya menyebabkan mati atau lalai atau luka kan. Nah sekarang nggak ada. Setiap orang sudah menghilang jauh orang itu nggak ada kalimat sengaja nggak ada. Jadi bisa aja nggak sengaja kesenggol. Nah jadi kan itu jelas. Beda hukum itu jelas ada dasar-dasarnya. Nah jadi makanya hukum itu jelas sekali. Kalau memenuhi dasar unsur-unsur itu deliknya ada. Sekarang ini kan nggak. Nah, kita tidak tahu. Nah, contohnya misalnya aksen bidang saya pidana, kriminal law gitu kan. Itu jelas sekali. Yang penting itu ada nggak perbuatannya. Perbuatan fitnya yang penting. Nah, fitnya itu ada nggak? Perbuatan ada nggak? Kalau nggak ada, deliknya nggak ada. Nah, itu. Baru merencanakan nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, itu harus jelas itu. Nah, itu dia tergambar dia. Barang siapa dengan sengaja. Kita lihat. Sengaja gitu kan. Ada unsur kesengajaan juga. Iya, ada enggak gitu. Kalau kesenggol? Nah, itu enggak sengaja. Senggol di pinggir kereta api kan enggak sengaja. Buru-buru kejedut kan jatuh kelindes. Nah, itu enggak sengaja. Enggak sengaja. Nah, itu. Jadi Prof Imam, ini UGI Teknokpak ini kan suatu edukasi ya bagi masyarakat, bagi banyak pihak lah. Ini bagaimana artificial intelligence itu bisa diterapkan atau sudah diterapkan di sini, lalu apa kira-kira yang bisa diperdalam lagi untuk pemanfaatan artificial intelligence dalam membangun UGI Teknokpak. Ya, satu di sini butuh energi, pasti energi terbarukan. Jadi bagaimana harus dicontohkan nanti banyak orang datang ke Gunadarma ini kan, datang ke sini melihat energi-energi yang benar-benar energi terbarukan di sini. Di situ juga pakai AI. Yang kedua karena banyak tanaman kan biasanya tanah, ilmu tanah pasti. Campur-mencampur tanah kan sudah nggak konvensional. Kotoran hewan campur apa sepertiga, kata-kata sepertiga campur ini kan nggak eksak banget kan. Nanti kan sudah bukan itu. Itu pasti akan ada di situ, di sini ya di sini di Gunadarma itu. Dan itu menjadi ada guidebooknya itu. Tanaman ini artificial intelligence ini dihasilkan pupuknya dari ini, kombinasi ini menggunakan AI ini.
Itu satu-satu nanti keren itu. Orang belajar ke sini bukan hanya ngelihat, oh ini duriannya sudah buah, rambut, tapi ngelihat, ini pakai AI, ini pakai AI, ini pakai AI. Terus panel suryanya itu mengikuti matahari. Pada saat mataharinya di sana, Jepang musim panas, berarti bulan Juli kan sekarang. Nanti pada saat itu berpindah ke selatan. Pada saat Jepang musim dingin bulan Desember, mataharinya sudah ke sana. Jadi gini, seperti bunga matahari ya. Ya, itu dari utara ke selatan. Belum lagi dari timur ke barat. Pada saat pagi hari mataharinya kan ke sana kan. Nanti sore hari sudah ke sana. Jadi pas mataharinya dari bawah ke sana, ini balik lagi ke sana. Nanti ketemu lagi pas pagi hari ke sini lagi, balik ke sini lagi. Tulis this blah 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 using AI. Apa metodenya? Wah, keren itu. Itu orang kuliah cepet banget. Oh ini. Dan daya tarik untuk Universitas Gunadarma itu, the base of technology, modern technology using AI. Itu keren. Mantap. Dan luas banget kan? Iya, 63 hektar. Di semua sisi ya ada saya ini kalau saya dekat sini saya ikut belajar kok. Serius loh. Banyak sekali medan-medan apa. Saya khawatirnya ada orang jalan-jalan mirip Prof Imam tuh AI juga nanti. Iya. Jadi nanti kapan ini buah, kapan tidak sudah definitif. Iya. Ditanam bulan April, panen tanggal 9 November. Ini buah pirnya akan panen yang sebelah sini, yang ini tanggal 10 November. Dan lain-lain. Bisa diprediksi ya? Sangat bisa. Keren. Jadi orang datang ke sini udah pasti. Karena panen cahayanya seperti apa. Betul. Kemudian karbon dioksidanya seperti apa. Dulu kan masih tergantung green kan ya. Greenhouse kan. Sekarang open begini pun dapat diprediksi dengan baik. Berarti itu punya data 1 tahun penuh dari timur ke barat, dari utara ke selatan, definitif. Cari data 2 tahun 3 tahun, identik, jadi. Oke, Prof Agus, ini dalam mensupport UG Teknopark ini kan perlu sumber daya, perlu bidang ilmu atau juga program studi. Kira-kira support untuk ini bagaimana agar yang disampaikan oleh Prof Imam tadi itu bisa dapat tercapai. Mungkin tidak hanya aspek penelitian, tentu juga mungkin bidang ilmu yang dikembangkan. Itu seperti apa, Prof? Ya, kalau kita perhatikan bahwa Teknopark ini, kalau kita perhatikan kan mulai dari energi terbarukan, kemudian ilmu tanah, kemudian bioteknologi. Dan tentu saja pemuliaan ini karena ini saya belum punya bidangnya itu Prof Sukur yang pemuliaan ini kan. Kemudian kalau kita lihat kekuatan daripada Gunadarma ini kan di dalam sistem informasi infoteknologi, informatika, dan kemudian ini kan kalau dikombinasi, makanya tadi kan kita kerjasama antara ITK sama Gunadarma ini kan tidak hanya itu saja sih sebenarnya, dengan IPB, dengan ITS gitu kan. Makanya bidang-bidang yang saat ini yang khususnya untuk yang menopang artificial intelligence ini kan apalagi sekarang punya rumah sakit. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita bagaimana mengembangkan beberapa herbal yang ada di sini untuk beberapa itu kan menarik sekali itu. Jadi para farmasi apoteker yang ada di sana kemudian juga dipakai untuk kedokterannya kan gitu. Dan kami melihat bahwa dari tadi saya berjalan dengan di Teknopark ini tidak hanya untuk Gunadarma sendiri, tetapi juga untuk pendidikan masyarakat sekitarnya. Seperti saya masih ingat tadi, yaitu Prof Totok tadi. Kalau kita misalkan punya bibit itu ya sejak awal. Prof Syukur ya tadi mengatakan bahwa petaninya diajak itu. Kadang-kadang kita sudah meneliti sejauh ke sana ternyata tidak berkembang ini. Nggak sesuai dengan keinginan saya nih. Saya maunya yang ini yang misalkan yang laris atau yang apa dan sebagainya kan. Termasuk kalau kita perhatikan dari beberapa negara. Saya kebetulan dulu sekolah di Jerman, Prof Syukur ya, bahwa bagaimana Jerman itu kan negara seperti itu, tapi produk herbalnya itu banyak sekali gitu. Padahal mereka nggak punya sumber daya yang nggak punya gitu kan. Tetapi menariknya bahwa mereka itu bekerja sama dengan negara-negara tropik. Dengan kita itu ada namanya yaitu program SPICE itu. SPICE itu mengenai tropical untuk ikan-ikan yang ada gitu kan. Bahkan lebah pun bahkan lebah. Terus kemudian kalau dengan IPB itu kan
dengan kehutanannya itu kan. Dan bahkan kemarin saya melihat itu saat pertemuan bahwa teman-teman dari Jerman itu memetakan tentang kelapa sawit di Indonesia. Pulau A, Pulau B, Pulau C itu beda-beda. Nah, itu kan mereka sudah menggunakan artificial intelligence itu. Nah, kalau misalkan di Teknopark Gunadarma ini harapannya itu bahwa teman-teman di Gunadarma ini juga memetakan tanahnya itu. Seluas 60 hektar ini kira-kira itu yang mana yang subur, yang mana yang kurang subur, yang mana dan sebagainya kan gitu. Termasuk terkait dengan tadi Prof. Imam yaitu membuat tracking itu data cuaca selama setahun, kalau itu sudah masuk kemudian dimasukkan di datanya sudah jadi deep learning itu. Jadi kita mendapatkan data yang spesifik di wilayah Cianjur khususnya di Gunadarma Teknopark ini sendiri. Dan tentu saja dengan data yang ada nanti misalkan ada satu daerah untuk memproduksi sebut saja melon gitu kan. Nah, mungkin melonnya Gunadarma ini beda dengan yang lainnya. Beda skalanya. Misalkan rasanya, itu bisa diatur. Gedenya, kemudian dan sebagainya. Tadi yang ikan mas kan enak sekali. Iya betul. Tadi kita sudah merasakan tadi itu kan. Bisa ketahuan komposisinya apa, terus gizinya berapa, kan gitu ya, berapa. Itu beda barangkali. Apakah dibakar menggunakan arang atau dipepes menggunakan daun pisang atau daun pisang kemudian daun kelapa misalkan atau apa. Nanti suatu saat gini Prof. Masuk warung kopi ya, itu sesuai dengan orang itu. Kalau sudah punya sidik jarinya. Iya. Begitu Prof. Syukur gini serat gini. Gulanya berapa gitu ya? Nanti sudah itu datang sendiri sesuai yang kita. Setiap tamu punya gini. Keren itu. Jadi minum kopi pakai AI juga. Maksud saya, Prof. Warto nggak perlu bawa istri lagi, sudah ada keren itu. Saya dengan Prof. Warto sudah beda takaran kopi. Beda takaran makanya. Saya nggak perlu dikomando oleh istri lagi. Gulanya sekian. Baik, kembali ke sini, etika dan integritas akademik. Dalam kurikulum kita itu kan nggak ada kan yang namanya pelajaran etika itu nggak ada. Itu bagaimana Prof. Imam untuk untuk artificial intelligence khususnya dan etika secara keseluruhan itu menyisipkan di mata kuliah itu seperti apa? Oke, ini namanya aja perguruan ya. Perguruan kan ada guru. Ada guru. Guru kan orang nomor 1 dekat yang mulia kan. Nah disitulah peran. Jangan semua liar. Ya, adalah kalau di desa ada Pak Lurah, di kampus ada panutan, di lab ada profesornya. Lah profesornya jangan hanya nengok. Dari situlah mengawal manusia modern ini pelan-pelan satu-satu menjadi manusia baik. Tujuannya kan bukan menjadi manusia baik melalui AI kan. Nah, bukan menjadi manusia pintar kan, menjadi manusia baik melalui AI. Nah, oleh sebab itu goalnya kan manusia baik. Ini barangkali. Prof. Warto gimana ini? Coba 1-2 kata mengenai etika dan integritas akademik di perguruan tinggi agar bisa diterapkan gitu dengan tanpa adanya mata kuliah itu mahasiswa bisa ngikutin gitu ya. Nah, meneruskan bicara Prof. Imam tadi guru itu kan sebenarnya kita guru yang ditiru kan. Ya kita harus beri contoh yang baik gitu kan. Contoh yang baik. Nah, jadi kita bergerak mulai dari diri sendiri. Nah, kita ya memang tidak manusia baik, tapi berusaah menjadi manusia yang baik gitu kan. Jadi contoh gitu ya. Jadi contoh gitu. Nah, itu. Setiap dosen harus jadi contoh. Iya, itu. Namanya itu kita itu sebagai guru apalagi profesor kan, kan itu harus ditiru banget kan. Maka pertanyaan kembali tadi, apa kita jadi memang udah profesor yang baik atau enggak gitu. Nah, itu pertanyaan yang besar sekarang nih. Prof. Agus gimana Prof. Agus? Iya, ini memang saya seringkali bahwa interaksi jangan sampai itu mahasiswa itu kita itu belajar dari AI, machine learning itu. Tetapi itu kan hanya mesin tanpa sentuhan. Nah, sentuhan kolbunya itu ya ada di laboratorium. Bagaimana kita itu membuat laboratorium kita ini laboratorium etika. Jadi tidak perlu pelajaran, tetapi kita ada sikap yang kita bentuk selama berinteraksi di kampus itu sendiri. Dan kalau misalkan seperti tadi Prof. Tadi dikatakan di guru, digugu dan ditiru itu ya makanya sebenarnya semboyan kita itu ing sarso sung tulodo ing bangun ing madya bangun karsa tutpuri handayani. Jadi di bawah memberikan contoh gitu kan, di tengah itu memberikan semangat gitu kan, tapi di belakang kita dorong untuk kebaikan bersama. Kebaikan bukan dorong jurang. Iya, dorong jurang. Artinya bahwa sebenarnya
Ki Hajar Dewantara itu sudah luar biasa. Oh ya. iya, sangat. Tinggal kita mengimplementasikan Iya, aja itu. sangat-sangat tuh kan. Ya, apalagi mau artificial intelligence kah atau apa, kita sudah kokoh keilmuan keguruan kita. Baik, pemirsa UG TV, tidak terasa ini dalam 2 segmen kita bicara banyak ya dengan 3 narasumber yang luar biasa. Terima kasih Prof. Imam, Prof. Agus, dan Prof. Suwarto. Ya. Artificial intelligence itu adalah mesin, alat. Yang mengendalikan adalah manusia. Nah, oleh karena itu, etika dan integritas akademik bagi yang mengendalikan ini, itu yang harus kita giring, kita bina agar pemanfaatan artificial intelligence itu menjadi benar dan sesuai dengan etika yang berlaku. Demikian saya kira perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di UG Talk di masa yang akan datang.